Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa Allah tabaraka wa ta'ala billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, umum muhtadatuha fa inna kulla muhtadatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Cuma salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir di tempat yang berkah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala aktivitas ibadah saum dan juga aktivitas ibadah qiyamul lail dan segala amal kebaikan yang telah kita lakukan semua dari awal Ramadan sampai pada hari yang ke-16 ya. 16. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita semua dan dapat dengannya memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga terhaturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga semua kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini tetap diberikan diistiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di atas agama ini dan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di antara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang dengannya dapat melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua dan dapat kita menjalankan segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang berikut adalah kesempatan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya berupa nikmat usia, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga bisa kita kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini yang mungkin pada tahun sebelumnya ada dari orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, bahkan anak-anak kita ada yang pada tahun ini tidak lagi bersama kita. Kita kembali telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, telah mendahului kita. Tentunya kewajiban kita adalah kembali mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal solehnya. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya dan memberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesyukuran yang berikut adalah kita berada di atas agamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan umat ini dari sekian umat yang telah Allah ciptakan di atas dunia ini. Di antara kemuliaannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa salah satu bulan dari semua bulan yang telah Allah berikan kepada kita dengan kebaikan yang begitu besar. Maka ini adalah kesempatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kenikmatan kepada kita semua. Maka sebagai nasihat bagi saya dan kepada kita semua, mari sama-sama kita pergunakan waktu yang ada dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana banyak
cobaan dan ujiannya. Mungkin dari awal Ramadan setiap masjid dan mushola jemaahnya membludak. Sekarang sudah mulai masuk ke pertengahan. Ya. Tentu kita masing-masing bisa melihat, ya, mungkin di awal-awal sahabat kita masih bersama kita, tetapi sekarang mungkin dia belum lagi hadir dengan kita dalam melaksanakan ibadah sholat di masjid ini. Oleh karena itu tentu kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, ya, dan taufik kepada sahabat-sahabat kita agar kembali bisa melaksanakan ibadah bersama kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hal yang bisa sama-sama kita pelajari pada kesempatan ini sebagai nasihat juga bagi saya dan bagi kita semua. Ini sekedar mereview mungkin ilmu yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya dari para ustaz dan para asatidz yang adalah bahwa Ramadan sebagai momentum bagi kita untuk berbagi dan juga peduli kepada sesama kita. Tentu bulan Ramadan merupakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dari sekian bulan, yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan umat ini, kemudian menurunkan kitab suci yang mulia di tempat yang mulia juga, dan yang dibawa oleh malaikat yang paling mulia. Maka kemudian tersebut kembali kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu beramal soleh di dalamnya akan mendapatkan kemuliaan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala dan janji yang besar dari balasan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu berkaitan dengan kesempatan untuk kita berbagi, ya, tentu dalam pemahaman sebagian kita berbagi itu hanya dengan sesuatu yang berupa wujud benda, tetapi tidak hanya itu, ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tentu banyak menjelaskan di dalam banyak ayatnya terkait dengan keutamaan di dalam kita berbagi, kita berinfak, kita bersedekah, kita berderma. Di antara yang mungkin sering kita dengan ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah serupa dengan sebutir benih. Benih yang menumbuhkan 7 bulir dan tiap-tiap bulir akan menghasilkan 100 biji. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan lagi Maha mengetahui. Tentu banyak ayat yang menjelaskan tentang keutamaan kita berbagi kepada orang lain. Oleh sebab itu yang menjadi contoh dan qudwah kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kepada kita tentang bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersedekah dan berderma di bulan Ramadan. Bahkan faedah yang sangat banyak dan sangat dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bulan suci Ramadan, dari apa yang beliau lakukan sebagai contoh dan qudwah hasanah yang tentu akan diikuti oleh seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu dalam kitab Sahih ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhu al-Qur'an. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rih mursalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan, ya, bahwa beliau bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah di bulan Ramadan. Dan semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan, tatkala itu Jibril alaihi
alaihi salam menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan suci Ramadan dan Jibril mengajarkan Al-Quran kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan amin yang bertiup. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Ini adalah beberapa landasan dalil baik dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang bagaimana kita menggunakan waktu yang ada di bulan suci Ramadan dengan berlimpah pahala dan berlimpah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat ini. Oleh sebab itu, tentu di antara saudara-saudara kita yang mungkin memiliki kekurangan dari sisi harta, maka kita yang memiliki kelebihan hendaknya kita berbagi kepada saudara kita. Tentu yang pertama adalah keluarga kita, kemudian kepada tetangga-tetangga kita dan orang-orang yang sangat membutuhkan daripada bantuan kita semuanya. Maka Ibnu Rajab rahimahullah taala berkata bahwa al-juru yang disebutkan dalam hadis tadi adalah rajin dan banyak memberi atau berderma. Hal ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, sifat dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam patut menjadi contoh bagi kita kaum muslimin. Tetapi di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada orang-orang yang merusak daripada ibadah sedekah, ibadah zakat yang telah diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Setelah kita berbagi, setelah kita memberikan bantuan, tetapi di belakangnya kita membicarakan, kita mengungkit-ungkit apa yang telah kita berikan kepada mereka. Tentu ini akan menyakiti hati orang yang menerima bantuan dan dermawan dari kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan sebagai debu yang berada di atas batu yang licin, kemudian ditimpa hujan yang deras sehingga tidak ada lagi debu yang tersisa di atas batu yang licin tersebut. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita waspadai ketika kita telah memberi bantuan kepada orang, kepada tetangga, kepada saudara, maka jangan sampai kita mengungkit apa yang telah kita berikan kepada saudara dan keluarga kita tersebut, sehingga jangan sampai harapan pahala yang kita inginkan justru dosa yang akan kita dapatkan. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tentu di antara kebaikan ataupun kedermaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul pada sifatnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau gemar berderma dengan ilmu dan harta beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau juga mengorbankan jiwa untuk memperjuangkan agama ini. Yang ketiga, beliau juga memberikan manfaat pada umat ini dengan menempuh berbagai macam cara. Kemudian yang keempat, beliau memanfaatkan yang beliau berikan adalah dengan memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, kemudian menasihati orang yang bodoh, memenuhi hajat dan mengangkat kesulitan orang yang membutuhkan bantuan. Ini yang menjadi contoh dan kedua dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kita bisa memberikan atau mengikuti contoh dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita miliki dengan kesempatan yang ada yang telah Allah berikan, maka semaksimal mungkin kita melakukan amal saleh dan ketaatan di dalam bulan suci Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah kita bisa sampai dalam melaksanakan ibadah Ramadan sampai di akhir, atau Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memanggil kita. Oleh sebab itu, kesempatan yang telah Allah berikan ini mari kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tentu ada alasan yang mendorong beliau Sallallahu Alaihi Wasallam
bersemangat dan lebih bersemangat lagi di dalam bulan suci Ramadan untuk berbagi. Yang pertama tentunya bulan Ramadan adalah waktu yang mulia dan pahala yang berlipat ganda yang Allah janjikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berbagai macam amal soleh, maka sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bagaimana kita akan mengikuti contoh tersebut di dalam beramal soleh dan melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rajin berderma pada bulan Ramadan berarti membantu orang yang berpuasa, orang yang melakukan sholat malam, dan orang yang berzikir supaya mereka mudah dalam beramal. Jadi memberikan bantuan tadi tidak selamanya dengan harta, tapi dengan ide, dengan pikiran, ya, dengan tenaga. Maka apa yang kita kontribusikan di dalam amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan, maka semuanya akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini. Maka orang-orang yang membantu akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang beramal. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan yang disebut dengan hadis ini, orang-orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Maka contoh atau anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita di dalam meraih pahala yang besar di bulan suci Ramadan tentu sangat menjadi hal yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang ingin meraih berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci ini. Tentu dengan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita bisa melakukannya kecuali tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita di dalam melakukan amal ketaatan kepadanya agar bisa meraih berbagai macam ampunan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan dari apa yang kita lakukan. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan cobaan yang kita terima di dalam kita melakukan ketaatan tersebut. Maka semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula cobaan yang dia hadapi. Maka cobaan yang paling besar adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, karena janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka juga begitu besar. Maka di dalam kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ akan dilihat setiap hamba apakah dia ridho dengan takdir yang Allah berikan kepadanya atau malah dia benci dan murka dengan takdir yang Allah tetapkan atas dirinya. Maka Nabi SAW menjelaskan ketika seseorang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dilihat waman radiya falahu ridha waman sakhita falahu sukhtu. Apa sallallahu alaihi wasallam? Para siapa yang ridho dengan cobaan yang Allah berikan kepadanya sebagai bentuk dari keimanan kita akan takdir yang telah Allah tetapkan atas diri kita masing-masing. Maka ketika takdir tentang musibah yang akan menimpa seseorang, kemudian dia ridho dengan takdir tersebut dan dia yakini bahwa semua itu masih ada hikmah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya mereka yang benci dan murka akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya dalam musibah,
maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara alasan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya banyak melakukan kebaikan, di antaranya memberikan dermanya di bulan suci Ramadan, bahwa di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala juga berderma dengan memberikan rahmatnya kepada semua umat, memberikan ampunan kepada setiap umatnya, dan juga memberikan pembebasan dari api neraka kepada setiap umatnya, lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mulia, sangat memberikan kemurahannya kepada umat ini. Maka Nabi SAW memberikan contoh itu. Oleh sebab itu, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW patut mengikuti contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam meraih berbagai macam amal ketaatan, khususnya di bulan suci Ramadan, untuk saling berbagi kepada tetangga kita, kepada saudara kita, apalagi yang mungkin kemarin Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada sebagian saudara kita, yaitu berupa banjir. Maka kewajiban kita untuk memberikan bantuan semampu kita kepada saudara kita, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan selalu dalam bantuan atau dalam melindungi hambanya selama hambanya tersebut selalu membantu saudaranya. Oleh sebab itu, yang keempat, bahwa menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah sebab seseorang dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, An Ali radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurafan turaduha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. Faqama Arabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyama wa shalla lillahi bil-laili wan nas niyam." Dari Ali radhiyallahu taala yang berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya, dan dari dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Lantas seorang Arab Badui ketika mendengar hal itu langsung berdiri dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Untuk siapa keistimewaan tersebut, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kamar tersebut disediakan bagi orang yang selalu berkata yang baik, dan juga orang yang selalu memberi makan kepada orang yang membutuhkan, dan juga kepada orang yang rajin berpuasa, dan juga kepada orang yang melakukan sholat malam ketika manusia tertidur lelap." Ini adalah kemuliaan yang tentu Allah murahkan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka berbagai macam pintu kebaikan yang telah Allah bukakan, dan juga berbagai macam pintu keburukan dan kemaksiatan yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, serta setan-setan yang dibelenggu. Maka kesempatan tersebut kembali diberikan seluas-luasnya kepada kita semua. Tentu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran, dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melakukan hal ini. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, dan Al-Hafidz Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Maka ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan dari hadis ini. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu berkata baik. Bahkan di ayat Allah juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bukan qawlan syadida. Sebagian ada yang merubah yang dari sin menjadi shin, artinya sangat
jauh ya. Sadidan perkataan yang baik, ya jujur ya. Kalau syadid ini perkataan yang sangat ya, keras atau tegas ya. Nah ini khawatirnya akan berubah kepada makna. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal kalian. Yuslih lakum a'malakum. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu berkata baik. Maka di dalam kita melaksanakan ibadah puasa pun ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Ada yang hanya sekedar berpuasa dari menahan makan dan minum. Justru ada yang bisa menahan pandangannya, bisa menahan lisannya, dan bisa menahan tangannya dan selainnya. Nah ini adalah tingkatan yang tentu balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dari dua orang yang melakukan ibadah puasa yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis kuncinya, "As-siyamu li wa ana ajzi bi." Puasa itu untuk aku dan akulah yang langsung memberikan balasannya. Maka jadi di antara kita semua yang hadir pada kesempatan ini, balasan yang Allah berikan kepada kita masing-masing dalam ibadah yang kita lakukan, yaitu ibadah siam, tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Maka orang-orang yang bisa menjaga lisannya, ya, maka tentu surga menjadi jaminannya. Maka begitu besar ya ancaman bagi orang yang tidak bisa menjaga lisannya, mempunyai saudaranya, ya, tidak ridho dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadanya, selalu melihat kepada nikmat orang lain, seakan-akan ia tidak mendapatkan nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Nah ini yang harus dan patut kita kembali mengintrospeksi diri kita masing-masing, khususnya kepada saya, agar jangan sampai nikmat yang Allah telah karuniakan tersebut bisa diambil dengan tiba-tiba. Dan itu terjadi. Nikmat Allah karuniakan kepada sebagian saudara kita kemarin, ya, dengan sekejap dikirim air, habis seluruh nikmat yang Allah karuniakan tersebut. Bisa jadi kurang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu adalah juga ulah daripada kita sendiri, ya, di dalam kita tidak menjaga lingkungan dan bumi ini, sehingga Allah memberikan teguran, ya. Wa fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah kirimkan itu agar apa? Agar manusia itu kembali bahwa mereka itu ada yang menciptakan mereka, ada yang mengkaruniakan nikmatnya kepada mereka, ada yang memberikan berbagai macam yang mereka butuhkan, bukan hasil dari usaha mereka sendiri, tapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nikmat yang Allah karuniakan tersebut tentu harusnya dimaksimalkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kurang berbagi, mungkin kita kurang memperhatikan nasib tetangga kita, mungkin tetangga kita tidak memiliki makanan, tapi kita tidak peduli dengan tetangga kita. Maka ini sebagai nasihat bagi saya dan bagi kita semua, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kita tentunya. Kemudian orang-orang yang dijanjikan tadi, atau yang mendapatkan kenikmatan tadi, sebagaimana di hadis, ada orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Tentu dengan landasan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang memberikan, kemudian dijelaskan tadi diikuti dengan ucapan, ya, kalau bukan saya yang memberi, kayaknya dia nggak bisa makan. Atau ketika dia berinfak, pengennya harus disebut namanya. Kalau tidak disebut nanti tidak berinfak lagi. Nah ini juga harus hati-hati. Kenapa? Karena di antara syirik kecil yang dikhawatirkan Nabi SAW adalah riya, ya, riya di dalam beramal. Karena dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka ketika kita sudah berinfak, sudah memberikan donasi, memberikan bantuan, maka hati-hati kita menjaga
hati kita. Jangan sampai terbetik dalam hati kita dengan ucapan atau dengan keinginan untuk memamerkan apa yang telah kita perbuat. Dalam hal ini kita membantu kepada orang lain. Sehingga jangan sampai orang yang mendapatkan bantuan tersebut menjadi sakit hati, kemudian pahala yang kita harapkan tersebut justru tidak kita dapatkan. Ini yang perlu kita sama-sama memperbaiki diri kita di dalam kita melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang rajin berpuasa. Tentunya baik puasa wajib, tetapi yang lebih dimaksudnya adalah puasa sunnah. Karena puasa wajib adalah puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada semua kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang rajin berpuasa sunnah, ya, tentu bisa dia berpuasa, orang-orang tidak berpuasa. Ini cobaannya lebih besar. Maka orang-orang yang ketika safar di dalam bulan Ramadan yang telah Allah berikan rukhsah bahwa dia boleh berbuka. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dia bisa menggantinya di hari yang lain. Tetapi Allah menutup ayat dengan mengatakan wa antasumu khairul lakum. Tetapi kalau ketika kalian sama dan kalian bisa berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian. Karena di saat kita berpuasa dengan seluruhnya orang-orang atau kaum muslimin berpuasa itu lebih mudah ketimbang ketika kita berpuasa sementara sebagian besarnya tidak berpuasa. Jadi kita harus mengkodok jumlah hari yang kita berbuka di dalamnya yang telah Allah berikan rukhsah kepada kita. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang melakukan sholat di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Maka disitulah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keberkahan waktu yaitu di waktu sahur. Maka di antara keberkahan yang disunahkan oleh Nabi SAW di dalam ibadah bulan suci Ramadan adalah makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Di antara keberkahan makan sahur adalah sekarang. Ini bisa dibandingkan ya, jumlah jemaah subuh di dalam bulan suci Ramadan dengan di luar Ramadan tentu berbeda. Ya, jumlah yang hadir jemaahnya. Nah, ini antara keberkahan dari kita bangun makan sahur dan juga menjadi pembeda antara puasanya orang-orang yang beriman dengan kaum Yahudi dan Nasrani sebelumnya. Maka ketika orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah qiyamul lail, ya, salat tahajud di malam hari di saat semua orang tertidur, ia kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu peluang diterima dari permohonannya lebih besar jika dibandingkan dengan ia berdoanya di siang hari atau di awal malam. Bagaimana kita ketika mengajukan proposal misalnya, ya, kita mengajukan proposalnya atau banyak orang mengajukan, tentu peluang diterimanya lebih sedikit. Tapi kalau yang mengajukannya sedikit, maka peluang diterimanya lebih besar. Maka begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita yakin bahwa semua doa yang kita panjatkan, permohonan yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi proses Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permohonan kita ada 3. Yang pertama, Allah langsung mengabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah menghindarkan sebuah musibah yang harusnya menimpa kita, tetapi dengan permohonan kita Allah menjauhkan musibah tersebut. Itu adalah bentuk Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Kemudian yang ketiga adalah Allah mengabulkan permohonan kita dengan memberikan atau menyimpannya sebagai investasi amal soleh kita di akhirat nanti. Jadi kita datang, Allah SWT memberikan kebaikan ataupun keberkahan ataupun pahala dari Allah SWT kepada kita atas doa yang telah kita panjatkan selama kita di dunia tentunya. Baik jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala.
Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa sifat-sifat yang disebutkan di atas semuanya terkumpul di dalam bulan suci Ramadan. Menjaga lisan, berkata yang jujur. Kita diperintahkan untuk berpuasa dan juga menjaga lisan kita ketika kita berpuasa. Perkataan yang kotor. Ya. Allah tidak butuh dengan perbuatan seseorang yang ketika dia berpuasa tidak menjaga lisannya. Kemudian sholat, kemudian memberi makan, semuanya masuk atau terkumpul dalam suci Ramadan. Maka orang-orang beriman akan mengumpulkan pada dirinya amalan puasa, kemudian sholat malam, memberikan sedekah, kemudian berkata yang baik, di mana ketika dia berpuasa, dia atau kita dilarang untuk melakukan atau berkata dari kata-kata yang kotor dari perbuatan yang sia-sia. Sehingga ibadah yang diharapkan atau ibadah puasa yang diharapkan oleh kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu dapat kita raih seluruhnya dengan menjaga apa yang menjadi larangan dan dapat mengurangi pahala ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Di mana sekarang yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah menggabungkan antara sedekah dan puasa adalah sebab kemudahan meraih ampunan dari dosa kita dan juga selamat dari siksa api neraka. Lebih-lebih jika kedua amalan tersebut ditambah dengan amalan salat malam. Supaya disebutkan bahwa puasa adalah tameng atau pelindung dari siksa api neraka. Asyamu junnatun minan nari kajunnati ahadikum minal qinari. Puasa adalah pelindung dari neraka seperti tameng salah seorang dari kalian ketika ingin berlindung dari pembunuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah, kemudian Imam An-Nasai dan dikatakan Al-Hafidz Abu Thahir bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Baik, jemaah sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai sedekah dan salat malam, ya, disebutkan juga di dalam hadis yang lain, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli min jawfil lail. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Begitu pula dengan salat seseorang selepas tengah malam. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Dan juga dikatakan oleh At-Tirmidzi bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Kemudian kadang dalam puasa pasti ada cacat dan kekurangan. Maka sedekah itulah yang akan menutupi kekurangan tersebut. Oleh karenanya di akhir Ramadan kita kaum muslimin disyariatkan untuk menunaikan ibadah zakat fitrah. Tujuannya adalah mensucikan orang-orang yang berpuasa. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi min al-lagwi war-rafati wa tu'batan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat dan mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan dari kata-kata yang kotor, juga untuk memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Maka kewajiban melaksanakan zakat fitrah menjadi pelengkap menutupi kekurangan yang ada pada kita kaum muslimin di dalam melaksanakan ibadah puasa. Mungkin kadang ada riaknya, kadang ada ucapan kita yang merusak atau bahkan mengurangi ibadah atau nilai pahala ibadah puasa kita. Maka dengan sedekah kita, dengan zakat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah atau pahala ibadah kita. Hadis ini bagi Imam Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Kemudian yang berikut jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan banyak berderma ketika puasa seperti saat memberi makan ketika orang berbuka, supaya orang yang kaya dapat merasakan orang yang bisa menderita lapar, sehingga mereka dapat memberikan bantuan kepada orang yang kelaparan. Ini tentu secara sosial dia akan merasakan, orang-orang yang memiliki harta dia akan merasakan bahwa di saat dia tidak memiliki harta, maka hal yang sama dirasakan oleh orang-orang fakir yang tidak memiliki harta. Maka disitulah timbul rasa empati, rasa berbagi untuk bisa membantu kepada orang-orang yang membutuhkan di saat mereka tidak mendapatkan
daripada harta dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah beberapa faedah ya. Di antara alasan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ya, teladan kepada kita semua agar kita bisa mencontoh, mengikuti tauladan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar keberkahan dan kemuliaan serta harapan dari janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bisa kita dapatkan. Maka orang-orang yang tidak atau belum menggapai derajat besar, yaitu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, maka jangan sampai ia tidak mencapai derajat orang-orang yang rajin membantu orang lain. Kita belum sampai ke derajat itu. Bagaimana dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu ketika mereka berhijrah ke kota Madinah. Maka pertama kali yang dilakukan Nabi SAW adalah mempersaudarakan antara orang Muhajirin dengan orang Ansar. Ini cerita yang sudah masyhur ya. Ada seorang sahabat dari kaum Ansar yang mengatakan kepada saudaranya yang sudah dipersaudarakan oleh Nabi tadi, ya, saya memiliki 2 kebun, silakan engkau melihat mana yang engkau suka, silakan kamu ambil. Saya pun memiliki 2 istri, silakan engkau melihat mana yang kamu suka, saya akan talak, dan setelah masa iddahnya selesai kamu boleh menikah. Nah, ini adalah bentuk izarnya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Mereka lebih mendahulukan saudaranya ketimbang dirinya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya walaupun mereka juga membutuhkan. Nah, ini tingkatnya sudah mencapai derajat dia lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Tentu jaminan pahala yang diberikan Allah berbeda dengan orang yang hanya sekedar membantu. Maka jika kita belum mencapai derajat besar, maka jangan sampai kesempatan untuk membantu orang lain kita tinggalkan. Maka kesempatan yang Allah berikan ini mudah-mudahan menjadi karunia khususnya kepada kita semua agar bisa berbagi di bulan Ramadan dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat kita yang mungkin memiliki kekurangan dari sisi harta atau hal yang lain yang bisa kita berikan bantuan kepada mereka. Barangkali itu sekedar mengulang, ya, sekedar mengingatkan kembali atas ilmu yang mungkin sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan dengan nasihat dari para ulama ini bisa memotivasi saya pribadi dan para kita semua untuk memaksimalkan waktu yang tersisa. Ya. Tentu di pertengahan ini sudah mulai cobaannya sudah mulai besar. Ya. Ini ibarat ketika orang mendaki gunung sudah sampai di puncak ya. Ya, jadi ternyata membawa beban ketika mendaki dengan membawa beban ketika menurun lebih berat mana? Lebih berat menurun, ya kan? Kalau mendaki masih mudah membawa bebannya. Nah, sekarang menurunnya ini lebih berat. Nah, cuma macam-macam nih, ya. Nah, besok ya sudah mulai turun ini. Nah, di akhir-akhir sudah mulai susah. Nah, maka kita tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini tidak mungkin kita lakukan tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa memudahkan kita. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar bisa kita menyelesaikan ibadah siang dan juga ibadah qiyam di bulan suci Ramadan ini dan akan kembali meraih janji dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Demikian, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan kurang dari saya sendiri mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.